Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Zakaria 13 ayat 9 demikian. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara-saudara sekalian, hal-hal yang nampak buruk seperti pandemi, berbagai penyakit, berbagai kehilangan dan bencana alam dan lain-lain, atau sebaliknya hal-hal yang luar biasa baik seperti kekayaan yang melimpah, jabatan tinggi, popularitas dan lain-lain, seringkali dikambing hitamkan sebagai penyebab kejatuhan seseorang. Padahal sebenarnya semua itu hanyalah alat untuk menyatakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Pada umumnya, ketika semua berjalan lancar, orang yang beragama, yang berasal dari keluarga baik-baik, yang sejak kecil ditanamkan nilai-nilai luhur, akan terlihat sebagai orang baik, bahkan mungkin sangat rohani. Namun, siapa diri kita yang sesungguhnya akan nampak dari cara kita bersikap ketika segala sesuatu tidak berjalan menurut keinginan kita dan keadaan menjadi semakin buruk melampaui kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Orang yang biasanya nampak sabar, tenang, dewasa, tiba-tiba bisa menjadi pemarah, penuh kekhawatiran dan kekanak-kanakan. Orang yang nampak sangat rohani tiba-tiba bisa melakukan tindak kejahatan dan berbagai macam dosa yang membuat orang yang mengenalnya berkata, "Kok bisa ya?" Saudara, bagi orang yang tidak beriman itu adalah awal dari kehancuran. Semua itu tidak membuat mereka sadar diri sebagai orang berdosa, melainkan justru merasa sebagai korban dan terus mengkambing hitamkan segala sesuatu sebagai penyebab kejatuhan mereka. Sebaliknya, bagi orang beriman, itu adalah awal dari proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan. Kita menjadi sadar bahwa ternyata kita tidak sebaik yang kita kira, bahwa kita sama berdosanya dengan penjahat yang paling jahat. Namun, semua itu tidak membuat kita putus asa atau meneruskan hidup dalam dosa karena merasa sudah terlanjur basah. Sebab kita tahu bahwa Kristus mati di salib justru untuk menanggung semua dosa dan kelemahan kita tersebut. Saudara, Tuhan membuat kita sadar siapa diri kita yang sesungguhnya, justru agar kita datang kepadanya sebagai orang berdosa untuk mendapat pengampunan dan dimurnikan. Dengan demikian, kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu, apapun yang terjadi, mari kita berhenti bersikap sebagai korban dan mengkambing hitamkan segala sesuatu. Mari kita menerima diri kita sebagaimana adanya kita dan datang kepada Tuhan untuk dimurnikan. Maka Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin.